Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Hari ini kita akan belajar tentang tema 6, lingkungan bersih, sehat, dan asri. Subtema 1, lingkungan rumahku. Pembelajaran ketiga. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama, menganalisis aturan di rumah, yang kedua merangkai ungkapan petunjuk, dan yang ketiga menganalisis pengurangan bilangan. Nah, sekarang ayo perhatikan suasana rumah berikut. Kira-kira anak-anak itu betah atau tidak tinggal dengan suasana rumah seperti ini? Lalu, kira-kira apa yang harus kita lakukan agar lingkungan dan suasana rumah menjadi bersih, sehat, dan asri? Iya, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita itu harus melakukan aturan di rumah. Contohnya, seperti menyapu, mengepel, membuang sampah pada tempatnya, merapikan tempat tidur. Yang kelima itu merapikan meja. Yang keenam membersihkan jendela. Yang ketujuh mencuci piring. Dan yang terakhir adalah mencuci baju yang kotor. Jadi ini adalah aturan di rumah yang harus anak-anak terapkan agar rumah kita itu menjadi bersih, sehat, dan asri. Nah, sekarang kita akan belajar tentang ungkapan petunjuk. Kira-kira anak-anak masih ada yang ingat tidak apa sih itu ungkapan petunjuk? Iya, jadi ungkapan petunjuk itu adalah ungkapan yang digunakan untuk memberitahukan cara melakukan atau menyelesaikan sesuatu secara urut dan benar. Nah, di sini Ibu memiliki video tentang bagaimana ungkapan petunjuk yang ada di dalam video berikut. Yuk kita perhatikan contoh ungkapan petunjuknya secara bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Guru. Hari ini Bu Guru akan mempraktekkan bagaimana langkah-langkah petunjuk untuk mencuci piring. Nah, langkah yang pertama itu adalah kita siapkan dulu spons sama sabun pencuci piring sama wadah. Nah, langkah yang pertama itu adalah masukkan sedikit sabun pencuci piring ke dalam wadah. Lalu masukkan spons ke dalam wadah yang sudah dikasih Mama Lemon atau sabun cuci piring. Nah, langkah yang kedua, cuci piring dengan menggunakan spons yang sudah dicampur dengan Mama Lemon. Kita cuci sampai bersih ya. Nah, langkah yang ketiga. Langkah ketiganya adalah silakan kita bilas piring kotor tadi menggunakan air bersih. Nah, untuk langkah yang nomor 4, silahkan tata piring yang sudah kita bersihkan di rak piring. Nah, demikianlah anak-anak tentang petunjuk mencuci piring. Gimana? Apa semuanya sudah mengerti? Ya, sudah. Ibu cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, setelah mendengarkan video petunjuk tadi,
Kira-kira anak-anak ada yang masih ingat tidak? Apa saja sih ungkapan petunjuk yang terdapat dalam video tadi? Iya, di situ ada 4 petunjuk dalam video mencuci piring. Yang pertama itu adalah siapkan mama lemon dan spons. Yang kedua, bersihkan piring menggunakan spons. Yang ketiga, cucilah piring sampai bersih. Dan yang terakhir adalah letakkan atau tata piring di rak piring. Nah, jadi ini adalah petunjuk yang ada di dalam video tadi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pengurangan bilangan. Hari ini Ibu Dayu sangat sibuk, baru saja selesai acara arisan di rumahnya. Setelah tamu-tamu pulang, Ibu sibuk mencuci piring. Dayu membantu Ibu menyusun piring di rak piring. Dayu menghitung piring yang disusun di rak piring. Saat sedang asyik menghitung, Ibu bertanya kepada Dayu. Dayu, tadi Ibu menggunakan 35 piring, tapi sebagian piring milik tetangga. Piring kita hanya 24. Coba hitung banyak piring yang Ibu pinjam. Dayu menjawab, "Baik, Bu, aku akan mencoba menghitungnya." Piring yang digunakan ada 35, piring Ibu ada 24. Jadi, dihitung dengan cara mengurangkan 35 dengan 24, Bu. Ini adalah jawaban dari Dayu. Yuk, sekarang kita bantu Dayu berhitung ya. Nah, di sini cara menghitungnya kita bisa menggunakan balok seperti ini ya. Kita bisa memisahkan atau mengelompokkan mana yang termasuk puluhan serta satuan. Nah, seperti di gambar ini. Nah, di sini kita susun menjadi 10. Di sini juga ada 10, di sini ada 10, dan di sini ada 5. Nah, karena banyak piring itu ada 35, jadi kita tulis di sini dari angka 35 ini adalah 3 sebagai puluhan dan 5 ini adalah sebagai satuan. Dan dari angka 24 ini adalah 2 ini sebagai puluhan dan 4 ini adalah sebagai satuan. Jadi cara menghitungnya adalah kita kurangi ya. 5 satuan dikurangi 4 satuan hasilnya 1 satuan. Lalu 3 puluhan dikurangi 2 puluhan hasilnya adalah 1 puluhan. Lalu setelah itu kita tambahkan 1 puluhan ditambah 1 satuan hasilnya adalah 11. Nah, cara bersusun seperti ini, cara kita menghitungnya, kita juga bisa menggunakan cara bersusun panjang serta cara bersusun pendek. Nah, ayo sekarang perhatikan di sini. Yang di atas di sini adalah cara bersusun panjangnya, sedangkan yang di sini adalah cara bersusun pendeknya. Kalau kita menghitung dengan cara bersusun panjang atau cara berhitung panjang, nah di sini kita uraikan dulu dari angka 35 ini, yang merupakan angka puluhannya yang mana, nak? Iya, jadi yang 3 ini adalah merupakan angka puluhan, sedangkan yang 5 ini adalah merupakan angka satuan. Karena 3 sebagai puluhan, maka nilainya 30. Karena 5 sebagai satuan, maka nilainya adalah 5. Begitu juga dengan 24 ini. Jadi 2 sebagai puluhan nilainya adalah 20 dan 4 sebagai satuan maka nilainya adalah 4. Setelah itu baru kita kurangi. 5 dikurangi 4 hasilnya 1. 30 dikurangi 20 sama dengan 10. Jadi 10 ditambah 1 itu hasilnya 11. Nah, kalau dalam cara berhitung pendek itu kita langsung tidak usah kita jabarkan
puluhannya sama satuannya. Kita langsung tulis seperti ini, 35 dikurangi 24. 5 dikurangi 4 sama dengan 1, 3 dikurangi 2 sama dengan 1, jadi hasilnya adalah 11. Hasil dari cara berhitung panjang dan cara berhitung pendek itu sama saja. Nah, gimana anak-anak? Sudah paham? Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.